warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Fatimisa Mata di channel Kampus Fatimisa episode mulai dari vlog yang ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan membatasi kegiatan keluarga selama bulan puasa dan Ramadan. Jadi kita berpuasa wajib itu tuh kan setiap agama itu beda-beda. Tapi bagi orang Islam berpuasa itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah SWT, terus juga memperbanyak pahala puasa dan juga mengurangi rasa lapar dan haus. Emang sih yang namanya berpuasa orang Islam itu kan wajib dilakukan setiap bulan Ramadan, tepatnya 30 hari. Tapi dengan musim yang berbeda-beda, misalnya mungkin tahun depan tuh musim semi. Terus di musim-musim sebelumnya di awal 2000-an tuh ada musim dingin. Terus berlanjut ke tahun 2008 sampai tahun 2012 itu musim panas. Musim kan panas. Sampai terakhir di musim semi itu baru tahun sampai sekarang. Jadi kita tahu kondisi kita berpuasa ini kan kita bisa manfaatkan untuk tujuannya untuk diet, salah satu olahraga. Tapi yang perlu harus digarisbawahi, tidak semua olahraga pun membutuhkan tujuannya untuk membentuk badan. Tapi karena ada beberapa juga olahraga yang tidak diperbolehkan sama berpuasa. Misalnya olahraga yang tidak diperbolehkan itu misalnya lari-lari atau misalnya jogging, terus juga melakukan jalan kaki. Itu sebenarnya kenapa tuh ya tidak boleh? Ini sebenarnya bukan tidak boleh. Ini membatasi supaya kenapa? Kita tahu kalau jogging terlalu lama itu kan mengakibatkan kecapean. Jadi kita kadang-kadang kita melihat orang lagi lari kecapean tuh nggak sempat tengah karena itu minum. Tapi itu justru kenapa membatalkan puasa? Karena kalau kita terlalu tergila-gila dengan makanan minum itu, kita puasa kita membatal. Apalagi kalau kita berjalan kaki itu nggak makanan nih, kita terlalu distraksi dengan makanan juga mungkin batal. Jadi jogging dan jalan kaki juga harus dibatasi waktunya ya, supaya bagi mereka yang mengalami masalah mengalami haid itu berpuasa juga tidak diperbolehkan. Tapi dengan jogging dan jalan kaki di bulan puasa juga ada manfaatnya untuk mengurangi rasa tidak berlebihan dan terus menghargai menumbuhkan rasa hormat kepada mereka yang lagi berpuasa, yang tidak mengalami menstruasi atau haid yang berpuasa. Terus ada lagi, terus sebenarnya membatasi olahraga yang juga harus dibatasi adalah dengan bermain bulu tangkis dan tenis. Tapi bermain bulu tangkis dan tenis itu kan memang ada boleh diperbolehkan, dibatasi. Tapi yang dibatasi waktunya itu adalah ketika hampir mendekati maghrib. Kenapa? Karena setelah habis asar biasanya memanfaatkan orang-orang untuk melakukan kegiatan ngabuburit atau jalan-jalan sebelum berbuka puasa dengan bukan hanya sekedar di rumah saja, tapi juga berbelanja, membeli makanan minuman, terus juga membeli pakaian untuk persiapan lebaran ataupun ke restoran untuk mempersiapkan bukber atau buka bersama. Nah, jadi itu kegiatan batasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan olahraga yang harus dibatasi selama berpuasa sunnah Ramadan. Ini biasa tuh puasa sunnah. Jadi puasa sunnah yang harus dibatasi itu olahraganya selain berjogging dan ini adalah bersepeda. Jadi kita bersepeda di bulan puasa sunnah itu juga membantu kita di fit. Akan tetapi harus diingat waktunya. Kalau puasa biasa untuk agak mengingat bahwa kita hari dahulu yang 4 tuh harus kalau kita bersepeda kurang lagi sama 1 jam tuh juga membantu mereka itu masa ingat bahwa kita itu akan mendekati hari jam berbuka. Jadi olahraga dibatasi itu kenapa bisa peranan penting ke semua itu, supaya sekarang sama mengenai kondisinya dan bagaimana kondisi olahraga yang baik menurut situasi lingkungan. Pertama, nih waktu saya tuh sekarang udah nggak jarang lagi senam tuh karena alasan cuaca hujan mendung. Nah mungkin saya akan bikin vlognya di hari Kamis ya. Ya mungkin nanti di vlog kali ini tuh akan dipotong-potong jamnya tetap 5 hari. Tapi yang 2 diantaranya itu adalah berolok kedua orang tua saya. Itu buat nanti. Nah jadi saya akan menjelaskan lebih detail kenapa tidak boleh melakukan olahraga selama cuaca mendung dan hujan ya. Yang nanti akan dijelaskan di vlog selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah berolahraga boleh di bulan puasa, asal ingat waktu, ingat keadaan, baik itu keadaan fisik dan mental maupun keadaan di lingkungan, supaya kalian tidak mudah capek ataupun berkeinginan untuk membatalkan sifatnya. Ya, mungkin terbiasa sih kalau puasa setengah hari biasa aja. Tapi kalau lama-lama diajak terus menerus akan terbiasa berpuasa dan memahami waktu kapan untuk ngabuburit dan kapan untuk berolahraga ya. Itu selalu penting sekali. Oke, topik kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen dan ajak komentar untuk tahu bagaimana mendapatkan mengenai vlog ini tentang kegiatan membatasi waktu kegiatan olahraga saat puasa sunnah dan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.